Halo kawan, selamat datang di channel Fun Lab, channel yang membahas seputar programming. Pada sesi ini, kita akan membahas lebih intens perihal framework Vue.js, yaitu conditional rendering. Apa itu conditional rendering? Yuk kita bahas lebih dalam pada video ini. Pertama-tama, kita bahas dulu pengertian dan konsep dari conditional rendering. Apabila ditinjau dari fungsinya, conditional rendering merupakan konsep menampilkan atau menyembunyikan elemen pada halaman web. Konsep ini digunakan untuk memudahkan developer untuk menghasilkan yang mereka inginkan dengan cepat dan ringkas. Pada konsep ini pula, terdapat dua value, yaitu true atau false, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan apakah elemen akan ditampilkan atau tidak. Secara sederhana, konsep ini menerapkan kaidah dari jika maka, yang dimana kaidah tersebut telah banyak diterapkan pada bahasa pemrograman lain. Namun pada Vue.js ini, konsep tersebut telah dikemas secara baik, sehingga dalam penggunaannya akan cepat memanipulasi halaman HTML dalam menampilkan dan menyembunyikan elemen. Oke, untuk konsep pada conditional rendering sebenarnya tidak berbeda dengan konsep decision yang terdapat pada bahasa pemrograman yang lain, seperti yang dapat Anda lihat pada layar Anda sekarang, yaitu dimulai dari kondisi akan diuji. Apabila kondisi bernilai benar, maka akan menjalankan pernyataan ke-1. Namun jika kondisi bernilai salah, maka akan menjalankan pernyataan kedua. Jadi, kurang lebih seperti ini gambaran pada konsep conditional rendering. Pada bahasan kita kali ini, terdapat 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama ada directive if, yang kedua ada directive show, yang ketiga ada directive else, dan yang terakhir ada directive else if. Bagaimana cara kerja dari metode-metode tersebut? Yuk kita bahas lebih lanjut pada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Oke, metode pertama yang kita bahas yaitu directive if. Secara sederhana, metode ini merupakan sebuah metode yang digunakan pada konsep conditional rendering yang menyimpan hanya satu value. Secara default, directive if bernilai true atau boolean, seperti yang sudah kita singgung pada pengertian conditional rendering. Output yang dikeluarkan berupa boolean, yaitu benar atau salah atau true or false. Secara sederhana, metode ini hanya memuat perintah if saja pada pengaplikasiannya. Sintaks pada metode ini seperti yang telah disertakan di gambar bagian bawah. Sintaks utama ada pada kolom sebelah kiri. Pada implementasinya hampir sama dengan sintaks directive vtext maupun directive vhtml yang telah kita bahas pada episode sebelumnya, yaitu dengan cara disematkan atau di-embed pada tag HTML. Untuk value yang akan ditampilkan pada halaman web dapat kita tulis sendiri pada web, dan dapat juga kita melakukan parsing dari model JavaScript seperti yang saya cantumkan pada kolom sebelah kanan. Yuk, biar lebih jelas, kita langsung saja masuk ke coding. Oke, sebelum kita masuk ke coding, pertama-tama buat sebuah folder dulu dengan nama yang sesuai dengan Anda inginkan. Di sini saya membuat dengan nama conditional, dan jangan lupa masukkan file Vue.js juga pada folder tersebut. Oke, di sini, dan juga masukkan folder tersebut ke dalam text editor, karena folder tersebut nantinya akan kita manipulasi. Nah, oke, kita langsung saja pindah ke text editor. Oke, sekarang kita sudah masuk ke text editor. Pada folder tersebut yang kita buat tadi, buat juga satu file HTML dan satu file JavaScript yang akan kita gunakan untuk uji coba coding kita kali ini. Di sini saya sudah membuat file HTML dengan nama index.html dan membuat file JavaScript juga dengan nama apps.js. Kita masuk pada file HTML dulu di sini. Oke, pertama-tama kita buat dulu struktur HTML-nya. Kita ganti title-nya menjadi conditional rendering. Oke, Anda dapat mengganti title-nya
sesuai dengan yang Anda inginkan. Di sini tidak harus sama. Selanjutnya kita panggil file Vue.js-nya menggunakan tag script di sini. Oke, kita panggil menggunakan tag script Vue.min.js. Oke, di sini saya sudah memanggil file Vue.js-nya. Selanjutnya kita panggil pula file JavaScript pada folder tersebut, yaitu apps.js. Kita panggil menggunakan tag script juga. Nah, di sini saya sudah selesai memanggil. Untuk selanjutnya kita buat dulu wadah yang akan digunakan untuk menampung data pada uji coba kita kali ini. Nah, di atas kita coba buat dulu pada tag div. Di sini saya membuat sebuah properti ID dengan nama tampil. Oke, sini sudah selesai. Saya sudah selesai membuat wadahnya. Selanjutnya kita coba beralih ke file JavaScript di apps.js. Nah, di sini pada file JavaScript kita buat dulu objek yang menggunakan Vue.js. Kita buat dulu dengan perintah var, dan di sini saya memberikan nama variabelnya yaitu con, lalu sama dengan new view. Selanjutnya kita buat kurung dan kurung kurawal di sini. Oke, selanjutnya kita akan memilih selektor tampil. Jadi kita buat dengan properti L, lalu isi. Karena menggunakan selektor ID, kita memberikannya dengan tanda crash lalu tampil. Oke, setelah kita melakukan seleksi pada ID tampil, selanjutnya kita isi properti data di bawah. Pertama-tama kita isi dulu dengan parameter. Saya di sini menggunakan properti dengan nama kondisi, yang dimana dia bernilai true. Nah, kondisi ini nanti akan dijadikan sebagai parameter apakah sebuah kondisi bernilai true atau false. Oke, di sini saya sudah membuat. Selanjutnya kita buat pula properti pesan di bawahnya dengan nama maksud saya dengan isi hello world. Oke, saya membuat properti pesan dengan isi string berupa hello world. Oke, setelah selesai kita langsung pindah saja ke file HTML di sini. Nah, pada tag div kita coba isi dengan metode directive if. Jadi kita buat dulu tag bold. Nah, yang ini nanti akan dijadikan sebagai uji coba pada directive if kita di sini. Kita sematkan perintah if, lalu isikan dengan properti yang akan kita jadikan parameter kondisi. Tadi kan kita sudah membuatnya dengan properti kondisi, kita isi saja di sini kondisi. Nah, setelah kita menulis properti kondisi yang akan menjadi parameter tadi, maka kita akan menulis isi dari tag bold itu sendiri. Selanjutnya isinya kita akan panggil atau kita akan tampilkan dari properti pesan yang telah kita buat tadi. Masih ingat kan kita bisa menampilkan data menggunakan declarative rendering. Di sini saya menggunakan pesan. Oke. Di sini sudah selesai ya. Kita coba tampilkan pesan di sini. Nah, sekarang dapat Anda lihat kembali pada tag div yang telah kita buat tadi. Secara sederhana, apabila kondisi bernilai benar, maka tag bold akan ditampilkan pada halaman web. Jadi apabila di sini kan tag B ini kita menyematkan if di sini dengan kita memanggil dari properti kondisi. Apabila kondisi ini benar, maksud saya kondisi ini bernilai benar, maka seharusnya tag bold ini akan ditampilkan pada web. Nah, apabila ditampilkan, otomatis properti pesan ini akan ditampilkan juga pada web.
Nah, sekarang langsung saja kita langsung buka pada web browser. Nah, oke, di sini bener kan? Ternyata tampil di sini, yaitu berupa string hello world. Nah, seperti yang kita singgung di awal tadi, mengapa tampil? Karena kita tadi men-set properti kondisi bernilai true. Nah, bagaimana agar elemen tidak tampil? Yuk kita coba aja ubah value dari properti melalui konsol pada inspect element. Di sini kita klik kanan dulu, lalu kita inspect, atau Anda dapat menekan Ctrl plus Shift plus I. Nah, setelah itu Anda di konsol. Nah, di sini kita coba setting value dari kondisi berupa false. Kita panggil dulu variabelnya, lalu titik, lalu kita panggil propertinya, kan kita isi pada properti kondisi sama dengan false. Oke, kita coba set properti kondisi bernilai false. Kita coba tekan enter dan lihat hasilnya. Nah, otomatis tag float tadi menghilang di sini. Karena kenapa? Karena di sini properti kondisi yang mula-mula bernilai true atau benar jadi salah. Karena di sini kita set menjadi false. Sehingga elemen tadi yang awalnya tampil jadi sembunyi di sini. Gak ada. Nah, gimana? Udah kan? Sebenarnya kita juga bisa menggunakan trik singkat untuk pemberian value yang berlawanan. Jadi Anda tadi kan awalnya true, Anda harus mengubah di sini menjadi false pada model JavaScript agar elemen tadi bisa disembunyikan. Nah, kita mempunyai tips agar Anda dapat mempersingkat itu. Kita coba balik saja ke text editor. Di sini kita masuk ke file yang kita gunakan tadi. Di sini kita kembali pada tag div ini tadi. Kita sebenarnya bisa menggunakan notasi negasi. Notasi tersebut dikenal juga di bahasa pemrograman lain sebagai penanda untuk value kebalikan dari properti. Caranya kita sematkan langsung pada isi dari if. Oke, di sini kita coba sematkan negasi. Sudah tahu kan, salah satu lambangnya kan tanda seru. Nah, untuk value-nya kita coba isi sendiri. Kita tidak menampilkan properti dari model JavaScript. Oke, di sini kita coba tampilkan sendiri. Kita tulis saja percobaan if. Oke, kita save. Lalu kita coba beralih ke web browser. Kita save. Nah, tetap hilang. Kenapa? Karena awal mulanya tadi kan kita mengeset properti kondisi bernilai true, maka otomatis tampil karena kita memberi tanda negasi di awal, maka yang awalnya bernilai true menjadi bernilai false, sehingga elemen tidak akan tampil di sini. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Mudah kan ya? Yuk selanjutnya kita akan coba lagi directive show. Kita akan kembali lagi pada text editor lagi. Oke, kita masih menggunakan tag div seperti yang tadi. Yuk kita coba ubah if menjadi show di sini. Oke, di sini awalnya if, kita coba ubah menjadi show. Negasinya kita coba hilangkan. Untuk isi tagnya kita coba ubah menggunakan menyematkan langsung pada tag. Kita coba ubah jadi ini menggunakan deklaratif show. Oke, setelah selesai kita save dulu. Nah, untuk uji cobanya kita coba langsung saja pindah ke web browser. Kita coba refresh di sini. Nah, ternyata hasilnya sama, yaitu elemen telah tampil di sini. Nah, mengapa demikian? Apa bedanya dong dengan if? Karena secara umum fungsi dari show sama seperti if, yaitu untuk menampilkan maupun menyembunyikan data. Karena properti kondisi bernilai benar, yang kondisi tadi, maka elemen ditampilkan. Namun terdapat perbedaan pada implementasinya, yaitu pada sintaks dan penerapannya. Apabila Anda menerapkan metode ini bebarengan dengan tunggal pada CSS ataupun jQuery, Anda sangat disarankan menggunakan metode directive show, karena
Direktif ini akan memberikan waktu render yang lebih sedikit ketimbang VIF. Dan karena Visio pula sangat erat kaitannya dalam penggunaan metode event listener pada JavaScript. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menampilkan jawaban yang salah? Nah, untuk itu kita akan menggunakan metode yang lain, yaitu direktif VElse. Nah, bagaimana itu metodenya? Yuk kita bahas saja lebih dalam selanjutnya. Oke, direktif VElse di sini merupakan sebuah metode yang digunakan pada konsep conditional rendering. Metode ini yang menjadi pasangan untuk direktif VIF. Secara default, direktif VElse digunakan untuk menampilkan yang kontra terhadap kondisi dan hanya dapat menyimpan satu value. Sama seperti konsep decision pada bahasa pemrograman lain, terdapat pasangan pada penggunaan if, yaitu biasanya kan ada else-nya, untuk menampilkan statement apabila kondisi bernilai salah atau tidak benar. Nah, pada sintaksnya seperti yang Anda lihat pada layar Anda sekarang, sintaks direktif VElse ditunjukkan pada sintaks utama yang terletak di kolom kiri. Untuk value dari metode ini sama seperti yang diterapkan pada metode VIF. Anda dapat menampilkan value yang ada pada model JavaScript, dan Anda pula dapat menampilkan value dari yang Anda tulis langsung pada dokumen HTML. Untuk implementasinya, yuk kita langsung pindah saja ke text editor. Oke, di sini kita masih menggunakan file uji coba kita yang tadi. Di sini kita coba ke file JavaScript. Kita coba ubah value dari pesan menjadi kita ubah menjadi ini pesan dari if. Oke, sekarang kita coba tambah properti juga dengan nama pesan 2. Di sini kita kasih koma dulu. Kita tambah properti dengan pesan 2. Value-nya kita isi string dengan isi ini pesan dari else. Oke. Sudah. Untuk properti kondisi biarkan saja bernilai true. Nah, selanjutnya kita pindah ke file HTML kita. Di sini pada pesan di file HTML kita coba tambah dengan membuat tag bold dengan menempatkan direktif VElse. Oke, untuk value-nya kita mengambil dari properti pesan dan pesan 2. Kita coba di sini ubah. Oke, pertama-tama kita ubah dulu direktifnya. Ini kita isi VIF. Di sini kita isikan pesan. Nah, kita buat lagi di sini tag bold yang memuat direktif VElse. Oke, di sini setelah itu kita isi dengan pesan 2. Nah, dapat Anda lihat kembali di sini di tag div. Secara sederhana, di sini kan yang tag B yang pertama, tag bold, dia akan menguji menggunakan direktif VIF. Apabila kondisi benar, maka pesan ini yang akan ditampilkan. Nah, apabila bernilai salah, ya maksud saya yang kondisinya bernilai salah, maka pesan 2 yang akan ditampilkan di sini. Nah, yuk kita coba aja langsung tes di web browser. Kita pindah. Oh iya, jangan lupa di save dulu di sini. Lalu kita pindah ke web browser. Nah, selanjutnya kita coba refresh di sini. Nah, di sini yang tampil ini pesan dari if. Nah, mengapa demikian? Seperti yang saya singgung tadi, karena value dari properti kondisi kan mula-mula bernilai benar, maka statementnya di dalam VIF yang tampil. Untuk yang VElse disembunyikan. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan elemen dari VElse? Nah, pasti Anda juga tahu jawabannya. Pada menu konsol inspect element, kita coba ubah aja nilai dari kondisi yang awalnya bernilai true menjadi nilainya false. Dan selanjutnya kita akan coba lihat apa yang terjadi. Oke, di sini kita coba ubah dulu. Kita panggil nama variabelnya tadi kan con. Kita panggil propertinya kondisi awalnya true, kita coba ubah menjadi false. Oke, kita enter dan lihat apa yang terjadi.
Nah, yang ditampilkan ini pesan dari else, yang ini pesan dari if, kita sembunyikan. Karena apa? Karena kondisi telah bernilai false. Jadi yang ditampilkan yaitu yang pesan 2 seperti yang Anda lihat pada text editor tadi. Jadi kesimpulannya pada metode ini sama seperti decision pada umumnya. Anggap saja VIF memuat data pada statement yang pertama, yaitu yang akan dikerjakan apabila kondisi bernilai benar. Apabila kondisi bernilai salah, maka VElse yang akan dikerjakan. Nah, seperti itu kurang lebih metode VElse yang kita bahas ini. Gimana? Mudah kan? Sekarang bagaimana ya caranya jika kondisi yang diuji lebih dari 1? Nah, misalnya nih, jika nilainya 100, maka akan menghasilkan A. Jika nilainya 80, maka akan menghasilkan B. Dan jika nilainya 60, menghasilkan C. Nah, untuk menjawab hal itu, kita sebenarnya bisa menggunakan metode yang terakhir. Nah, bagaimana itu? Yuk kita bahas aja lebih lanjut di penjelasan yang berikutnya. Nah, oke, kita sampai pada metode terakhir pada conditional rendering, yaitu VElse if. Metode ini dijadikan sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan apabila statement yang dikeluarkan hasil dari kondisi yang membutuhkan lebih dari satu statement. Jadi, metode ini merupakan adaptasi dari metode direktif VIF dan direktif VElse. Dan metode ini pula juga baru ada pada Vue.js versi 2.1.0. Jadi metode ini tidak tersedia untuk Vue.js versi di bawah 2.1.0. Untuk penggunaan metode ini, pastikan Vue.js Anda di atas dari versi itu. Oke, apabila mengacu pada contoh permasalahan yang disebutkan tadi, yuk kita coba pecahkan menggunakan metode VElse if ini. Kita langsung saja pindah ke text editor. Oke, di sini pertama kita masuk saja ke file JavaScript-nya. Di sini kita ubah dulu properti pesan menjadi properti nilai. Di sini kita hapus dulu pesannya. Kita coba kondisi, kita coba ubah menjadi nilai. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya, properti ini pula kita coba ubah yang awalnya true, kita coba isi integer, yaitu berupa nilai 65. Selanjutnya kita pindah ke file HTML kita yang tadi. Oke. Nah, pertama kita hapus dulu tag boldnya di sini, kita hapus. Lalu kita isi VIF di sini hingga VElse if. Oke, di sini kita buat dulu div. Kita isi dengan direktif VIF. Nah, kita sebutkan dulu di sini kan yang ingin kita uji yaitu properti nilai. Nah, di sini apabila nilai 100, maka dia akan menampilkan kredit Anda yaitu A. Oke, kita coba buat lagi di bawahnya. Nah, di sini kan untuk memuat yang else. Nah, di sini kita coba terapkan VElse if di sini. Oke, di sini VElse if. Kita coba isi aja nilai sama dengan 80. Nah, jika nilainya 80, maka kita coba kasih style aja di sini biar nanti bisa beda. Style kita ganti warnanya menjadi red. Oke. Nah, di sini apabila nilai Anda 80, maka kredit Anda yaitu B. Nah, kita buat lagi karena kita kan memerlukan kurang lebih ada 3 kondisi. Kita buat lagi yang satunya, yaitu coba kita isi di sini VElse if. Kondisinya mengambil dari properti nilai. Jika nilainya 65, oke, di sini saya kasih style dikit. Warnanya kita kasih green. Nah, kalau Anda mempunyai nilai sejumlah 65, berarti kredit Anda yaitu C.
Nah, setelah kita buatkan seperti yang kita sebutkan tadi, apabila nilai Anda 100, maka kredit Anda A. Apabila nilai Anda 80, maka kredit Anda B. Dan yang terakhir, apabila nilai Anda 65, maka kredit Anda C. Nah, bagaimana jika nilai yang dimasukkan tidak pada kondisi sesuai yang di atas? Nah, terakhir kita buat juga menggunakan direktif VELSE. Ini untuk penutupnya. Oke, di sini kita tampilkan, kita kasih warna, kita kasih warna biru. Selanjutnya kita kasih statement di sini, kredit Anda tidak tahu karena nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan kondisi yang di atas. Jadi ini bisa diibaratkan sebagai opsi yang paling terakhir. Oke, di sini kita save dulu. Kita coba pindah ke web browser. Oke, di sini kita coba refresh. Nah, kredit Anda C. Kenapa C? Karena tadi kan nilainya kita setting 65. Nah, bagaimana jika kita menampilkan kredit Anda yaitu A? Kita ubah aja langsung properti yang ada pada JavaScript. Oke, seperti yang tadi kita panggil dulu variabelnya yaitu count. Kita panggil lah propertinya nilai di sini. Nah, kita coba isi dengan value 100. Nah, selanjutnya tekan enter dan lihat yang terjadi. Nah, kredit Anda yaitu A karena nilainya 100 seperti kondisi yang diinginkan. Nah, bagaimana jika kita menampilkan kredit kita B? Nah, kita ubah lagi di sini dengan count nilai kita ganti ke 80. Kita enter dan lihat yang terjadi. Nah, kredit Anda B karena memenuhi kondisi yang kedua. Nah, kita coba masukkan nilai yang tidak memenuhi kondisi. Maka kita lihat apa yang akan terjadi. Di sini saya masukkan count nilai, coba saya masukkan 110. Nah, di sini yang ditampilkan kredit Anda tidak tahu. Karena nilai 110 tidak memenuhi dari ketiga kondisi yang kita set tadi. Dengan demikian, dibuktikan juga metode VELSE if yang dapat digunakan untuk menyeleksi kondisi yang lebih dari satu yang seperti yang kita buat tadi. Oke, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Gimana? Mudah kan ya? Jadi kesimpulannya, conditional rendering digunakan untuk menyembunyikan ataupun menampilkan data. Metode yang digunakan pun ada bermacam-macam. Anda dapat menggunakan sesuai kebutuhan. Apabila hanya melibatkan satu kondisi, Anda dapat menggunakan direktif VIF. Apabila melibatkan dua kondisi, Anda dapat menggunakan VELSE. Nah, dan yang terakhir, apabila Anda melibatkan lebih dari dua kondisi, Anda dapat menggunakan direktif VELSE if. Dan Anda juga mengetahui kegunaan dari metode yang hampir mirip dengan direktif VIF, yaitu VShow, yang dimana pengimplementasiannya dikhususkan apabila diimplementasikan dengan jQuery. Dan Anda pun dapat menggunakan operasi negasi pada tiap metode yang kita sebutkan di atas. Pada implementasinya, Anda bisa menggandeng tuple pada jQuery untuk menyembunyikan maupun menampilkan elemen. Tinggal dapat Anda kreasikan sesuai dengan imajinasi Anda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menjadikan video ini sebagai media Anda untuk memperdalam pengetahuan Anda perihal framework Vue.js. Jangan lupa berikan komentar Anda apabila ada hal yang ingin didiskusikan pada kolom komentar. Dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan yang terakhir, happy coding!